Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat kedua orang tuaku, kakak-kakakku tersayang, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul lagi di pengajian keluarga secara virtual. Dan untuk malam ini tema yang akan disampaikan atau dibahas oleh ayah yaitu berkenaan tentang menghadapi ujian dengan sabar. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang ayah sayangi dan cucu-cucuku yang Anang sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali setelah libur puasa ya, libur Ramadan, dan baru hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pengajian keluarga. Tepatnya tanggal 28 Mei 2022. Anak-anakku dan cucuku yang ayah Anang sayangi, tempo hari ayah jalan-jalan sama mama ya, silaturahmi kepada saudara-saudara. Dan ternyata hikmah yang bisa ayah petik dari silaturahmi itu adalah pertama, menyambung persaudaraan. Karena saudara itu bagaimanapun kalau tidak saling bertemu, itu lama-kelamaan lupa ya. Apalagi berjauhan. Tapi alhamdulillah masih bisa bertemu melalui daring seperti ini, bisa membantu. Jadi silaturahmi itu menyambung persaudaraan. Kemudian yang kedua yang ayah ambil pelajaran itu ternyata semua orang itu mendapat ujian dari Allah ya. Setiap orang itu mendapat ujian dari Allah. Ada yang sakit, ada yang banjir ya, ada yang kekurangan pangan dan lain sebagainya. Tapi yang banyak didengar itu adalah tentang sakit. Dan hikmah juga yang bisa diambil dari silaturahmi itu dengan mendengarkan ujian-ujian dari orang per orang itu, maka kita bisa menumbuhkan rasa syukur setelah kita kembali menjadi sehat. Karena ternyata banyak di antara kita yang menderita sakit. Sekarang pun banyak saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, yang sedang diuji oleh Allah. Jadi dengan silaturahmi kita bisa menyambung persaudaraan, juga kita mendapatkan informasi dan pelajaran betapa setiap orang itu mendapat ujian. Dan juga mungkin juga mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Dalam hal ini Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam suratul Baqarah ayat 155 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa bassiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa pasti Allah akan menguji kita. Ujian itu bisa macam-macam. Ada yang berupa harta, ada yang berupa jiwa, ya, kesehatan, ya, berlimpahnya harta, berkurangnya harta, itu semuanya ujian. Oleh karena itu ketika kita mendapat ujian, jangan merasa bahwa diri kita sendiri yang diuji. Tapi ternyata semua orang itu mendapat ujian, ya, mendapat musibah. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang ayah Anang sayangi, malam ini kita bicara tentang bagaimana cara menghadapi musibah. Ya. Sebetulnya musibah itu apa sih? Ya. Musibah itu sebenarnya apa yang menimpa diri kita. Ya. Apa yang menimpa diri kita itu bisa berupa kesenangan, juga bisa berupa kesusahan. Nah, itu semua disebut musibah. Biasanya yang kita mengerti itu musibah hal-hal yang berkaitan dengan kesusahan. Padahal tidak. Yang disebut musibah itu ya bisa berupa kesenangan dan juga bisa berupa kesusahan. Dalam hal ini, pengertian ini bisa kita ambil, ya, dari sebuah hadis Rasulullah, sabda Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin itu, sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidaklah dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin saja. Nah, kelanjutan dari hadis ini kita perhatikannya. In asobathu sarra syakaro fakana khairallah. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, dan demikian itu lebih baik baginya. Jadi dikatakan orang mukmin itu kalau diberi kesenangan, dia bersyukur. Ini disebut asobah, musibah. Berarti musibah itu juga bisa berupa kesenangan. Kemudian wa in asobathu dharra sobaro fakana khairullah. Dan jika ditimpakan kesusahan, dia akan bersabar dan demikian itu lebih baik baginya. Jadi kesusahan itu juga di sini disebut musibah. Jadi musibah itu bukan saja kesedihan atau yang berkaitan dengan kesusahan, kesenangan pun itu disebut musibah. Dan sikap kita dalam memahami, menghadapi musibah itu adalah apabila kita
ditimpa musibah kesenangan, maka bersyukurlah. Tuntunannya kita harus bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya semua kenikmatan itu datangnya dari Allah, ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah. Lebih lanjut, Allah berfirman, "Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi ketika kita mendapat kenikmatan, kesenangan, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Lisan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Menjalankan sholat, puasa, zakat, sedekah, dan sebagainya. Semua bentuk ketaatan yang kita laksanakan itu, kita laksanakan, kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Rasulullah saja yang dijamin masuk surga, maksum, beliau itu sholat sampai bengkak. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, sampean ini sudah dijamin masuk surga, tapi kenapa kok masih melaksanakan sholat sampai kakinya bengkak gitu? Rasulullah menjawab, apa tidak boleh saya bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi bentuk rasa syukur itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan lupa nanti ketika kita mendapat kenikmatan, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah yang kedua tadi, kalau pertama berupa kesenangan, maka yang kedua musibah berupa kesusahan. Musibah berupa kesusahan ini ya tadi disebutkan banyak, bisa karena dalam bentuk sakit, ya, bisa dalam bentuk kekurangan pangan, sedikitnya rezeki, atau bencana alam dan lain sebagainya. Dan untuk musibah yang berupa kesusahan ini, agama kita memberikan tuntunan cara menghadapinya. Yaitu yang pertama dengan bersabar. Ya. Sabar itu menahan perasaan dari gelisah, putus asa, dan marah. Kemudian menahan lidah dari mengeluh, menahan anggota tubuh dari mengganggu orang lain. Sabar itu menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dicatat, dipahami bahwa orang itu dikatakan sabar kalau dia memiliki kesabaran di awal waktu musibah datang. Jadi ketika pertama kali kita ditimpa sakit umpamanya, serta-merta waktu itu kita beristighfar kepada Allah atas segala mungkin kesalahan kita dan menerima atas sakit yang kita derita. Tidak marah-marah, ya. Dalam sebuah riwayat itu diceritakan ada orang yang
kehilangan anaknya. Kemudian Rasulullah datang untuk menasihati orang itu supaya bersabar. Tahu-tahu orang perempuan itu marah-marah. Sepertinya ingin memarahi Rasulullah, mengatakan bahwa sampai ini kan tidak mendapatkan musibah seperti saya. Bisa ngomong gitu itu kan karena enggak menerima musibah gitu. Kemudian Rasulullah pergi. Kemudian dikatakan kepada orang itu bahwa yang datang tadi Rasulullah. Kemudian dia kaget dan menyatakan maaf kepada Rasulullah. Ini riwayat ini menyatakan bahwa sabar itu bukan begitu itu. Sabar itu ketika kita itu mendapat musibah, langsung kita menerima ujian dari Allah itu dengan rela. Tidak marah-marah, tidak menggerutu, kemudian kita menerima keadaan. Bukan kok awalnya marah-marah, lama-kelamaan setelah diberi nasihat baru sabar, itu bukan begitu. Sabar itu katanya tuntunan agama itu enggak begitu. Sabar itu ya mulai awal umpamanya kedatangan banjir ya sabar diterima ya. Enggak begitu banjir kok ini marah-marah, gelisah, terus kemudian mangkel hatinya, ngeresulo, kenapa gini, enggak. Ya. Diterima sejak awal terjadinya kejadian. Itu sabar namanya. Itu prinsip yang pertama yang harus kita pakai dalam menghadapi musibah. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, ketika musibah yang berupa kesedihan itu datang kepada kita, kita berbaik sangka kepada Allah. Bahwa di balik ujian itu ada hikmah buat kita. Yang hikmah itu akan menjadikan kita lebih baik buat kita. Kalau tidak di dunia, ya yakinlah bahwa kebaikan itu akan kita peroleh nanti di akhirat karena kesabaran kita, karena prasangka baik kita kepada Allah. Dan Rasulullah wanti-wanti, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhon. Janganlah salah seorang di antara kamu mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Apalagi ketika kita diuji dengan sakit atau dengan kesusahan, tahu-tahu kita menggerutu, salahku ini apa? Salah saya ini apa? Saya ini kurang apa? Sudah sholat, sedekah sudah, zakat sudah, puasa sudah, seolah-olah kita ini menjadi orang yang suci, yang tidak boleh diuji oleh Allah. Ya, itu tidak benar ya. Orang diuji itu bukan karena dia kurang amal ya enggak. Orang diuji itu bukan karena kurang ibadah ya enggak. Karena apa? Karena Nabi pun diuji oleh Allah. Ya. Nabi Ayub itu diuji dengan sakit. Nabi aja diuji apalagi kita. Ya. Dan ingatlah bahwa sebenarnya ujian itu diberikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Nah itu yang berat ya. Jadi kalau kita diuji, kita sabar, kita lulus, iman kita naik. Jangan sampai ketika kita diuji, nilai kita jatuh.
iman kita merosot, tidak tambah mendekat kepada Allah, tapi malah menjauh karena tidak rela ketika diuji. Kemudian sikap kita dalam menghadapi musibah juga tidak boleh berputus asa. Saking sakitnya derita, maka orang terus berputus asa. Jangan. Karena apa? Karena sebetulnya ujian yang diberikan kepada Allah itu, kalau menurut Allah, firman Allah, itu sudah ditakar, sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi ujian itu sudah ditakar sesuai kemampuan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu kita harus mendasari diri kita dengan iman supaya setiap ujian kita itu bisa kita atasi dengan baik. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Az-Zumar itu, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah itu luas, ya, lebih luas dari ujian yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah akan menyelesaikan persoalan kita. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan dan mohon untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian tuntunan kita selanjutnya, di samping jangan berputus asa, kita juga harus tetap ikhtiar, ya, karena Allah itu akan memberikan penyelesaian sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau ikhtiar kita mungkin sudah sungguh-sungguh, Allah menilai itu sungguh-sungguh, insya Allah bisa jadi Allah akan menyelesaikan persoalan kita dengan baik. Mudah-mudahan. Kemudian sikap kita yang harus kita tunjukkan selanjutnya adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ya. Karena memang Allah itu maha kuasa, maha menentukan, yang baik akan dinilai baik, yang jelek akan dinilai jelek, itu sepenuhnya terserah kepada Allah. Oleh karena itu kepada Allah lah kita mohon pertolongan, mohon untuk menyelesaikan musibah yang ada pada diri kita. Nanti dengan caranya Allah sendiri, Allah akan menyelesaikan persoalan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Kemudian sikap kita juga yang harus ditunjukkan ketika kita mendapat musibah itu, jangan sampai kita mengharap mati, nggak boleh, ya, karena saking sakitnya penderitaan, ya, karena saking beratnya musibah sampai-sampai kita minta mati kepada Allah. Padahal mati itu tidak menyelesaikan masalah, ya. Orang yang bunuh diri itu mengira bahwa ketika di dunia mendapat masalah, sumpek, dia mengira dengan bunuh diri persoalannya selesai. Ya tidak. Ketika dia mati,
maka dia dihidupkan kembali dan justru nanti dia akan mendapatkan musibah yang lain yang lebih berat nanti di akhirat. Jadi larangan kita untuk tidak mengharap mati ketika kita tertimpa musibah. Tapi seandainya musibah itu berat, maka Nabi memberikan tuntunan doa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, biarkanlah aku hidup kalau memang hidup itu lebih baik bagiku, dan cabutlah nyawaku kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Ini doa orang yang sudah hampir putus asa, kepengen menyudahi sakitnya. Oleh karena itu dia berharap, ya Allah, kalau memang mati itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Nah, itu doa pamungkas ya, tetapi mudah-mudahan kita tidak sampai melakukan doa itu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita agar setiap musibah yang kita terima kita dapat mengatasi. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang saya sayangi, ada bagusnya kita itu selalu memohon kepada Allah bahwa kita itu jangan sampai diberi musibah yang kita tidak mampu memikulnya. Ya. Kita yakin, kita paham bahwa setiap manusia itu akan diuji. Tetapi kita berharap janganlah ujian yang ditimpakan kita itu adalah ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Oleh karena itu, ayah itu kalau sholat senang membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Bunyinya itu begini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi suratul Baqarah ini diakhiri dengan sebuah doa yang sangat bagus kalau kita sering memohon kepada Allah dengan doa ini. Ayat ini artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikannya yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah, tadi yang saya katakan tadi bahwa ujian yang diberikan Allah kepada manusia, kepada kita itu sudah ditakar ukurannya yang insya Allah sebetulnya kita mampu untuk mengatasi, untuk menerima ujian itu. Tadi dikatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Termasuk amal ibadah yang harus dilakukan oleh manusia itu sudah diukur bahwa itu bisa dilakukan oleh manusia. Sholat 5 waktu, ya, zakat, puasa, itu semuanya sudah diukur bahwa itu bisa dilaksanakan
oleh manusia. Tapi kalau manusianya sendiri tidak bisa melaksanakan, ya berarti ada penyakit di dalamnya. Sholat itu sudah diukur, kita itu bisa melakukan. Tapi kalau kita tidak juga bisa melakukan, berarti di dalam diri kita itu ada penyakit. Kemudian dilanjutkan ayat itu dengan doa yang bagus. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Jadi kita berdoa kepada Allah, mohon setiap saat janganlah kami ini dihukum karena kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Karena memang setiap hari itu kita itu kadang lupa, ya, kadang tidak terkontrol, kita melakukan sebuah dosa atau kesalahan. Itu pasti kita alami. Tahu-tahu kita marah-marah, ya. Tahu-tahu kita ngersulo, tahu-tahu kita nggak rela gitu. Nah, kita mohon kepada Allah, janganlah ya Allah Engkau hukum kami kalau kami lupa atau melakukan kesalahan. Kemudian ini, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Nah, kita berdoa agar beban yang ditimpakan kepada kita itu bukan beban yang berat, yang sudah pernah ditimpakan kepada kaum yang dahulu. Kalau kita baca sejarah itu ya, contohnya aja yang seperti Bilal itu ya, untuk mempertahankan keimanannya dia itu diletakkan di panas terik matahari, terus kemudian disiksa. Ada orang yang satu keluarga dimasukkan ke dalam kuali yang panas, dimasak. Nabi Ayub diberi sakit bertahun-tahun. Wah, itu kan berat. Mungkin kita tidak akan mampu menerima ujian yang seperti itu. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Terus kemudian lanjutannya doa itu, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Nah, ini yang penting juga. Jadi kita bermohon kepada Allah, karena kita yakin bahwa semua orang itu diuji dengan kekurangan, dengan sakit, bencana alam. Tapi kita berharap kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami sebuah beban yang nantinya kami tidak kuat memikulnya. Kalau kita tidak kuat memikulnya, itu artinya kita bisa saja berputus asa atau lain-lain tindakan yang dilarang oleh agama. Nah, itu kita hindari, kita bermohon kepada Allah dengan senantiasa berdoa. Oleh karena itu, doa dalam ayat terakhir surat Al-Baqarah ini, kalau ayah sering baca kalau sholat di masjid, jamaah, itu ayah sering baca surat ini, ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu di samping kewajiban kita membaca surat di dalam sholat, juga
mengandung doa yang bagus buat kita supaya kita tidak dibebani dengan ujian yang terlampau berat yang kita tidak mampu memikulnya. Anak-anakku sekalian yang ayah sayangi, saya kira itulah yang bisa ayah sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari musibah, dari ujian yang berat yang kita tidak sanggup memikulnya. Dan kalau kita sedang mengalami musibah, mudah-mudahan kita kuat menerima musibah itu dan Allah menyelesaikan musibah itu dengan baik dan meningkatkan keimanan kita. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Oleh karena itu jangan lupa berdoa dan berdoa semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ayah atas nasihatnya mengenai menghadapi musibah. Mudah-mudahan kita semua selalu sabar, kuat menghadapi suatu musibah. Baiklah, kita tutup saja dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.